Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvina Mancu, saya dari kelas 12E. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai tekanan hidrostatis dari materi fluida statis menggunakan aplikasi PET. Baik, capaian pembelajaran pada praktikum kali ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep kinematika dan dinamika fluida, termodinamika, gelombang, kelistrikan, dan kemagnetan, serta fisika modern. Konsep-konsep tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan inquiry science mereka. Nah, tujuan pembelajaran pada praktikum kali ini yaitu mengkomunikasikan penerapan hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan mulaikan praktikumnya mengenai tekanan hidrostatis menggunakan aplikasi PET. Nah, di sini saya sudah membuka Google, lalu cari aplikasi PET. Nah, langsung saja ke situs webnya. Nah, ini adalah tampilan dari tekanan hidrostatis menggunakan aplikasi PET. Nah, sebelum memulaikan praktikumnya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat di layar ini. Nah, yang pertama yaitu di sini ada pressure atau manometer. Nah, pressure atau manometer ini itu digunakan untuk mengukur tekanan. Nah, selanjutnya itu ada ruler dan grain. Nah, ruler dan grain ini yaitu untuk mengukurkan kedalaman fluida. Nah, di sini saya akan hanya pakai grain. Nah, di bawahnya juga ada unit. Nah, unit di sini terdiri dari 3. Yang pertama ada matriks. Nah, matriks itu satuannya itu kilopascal. Kalau atmosfer satuannya TM. Kalau English itu satuannya psi. Nah, yang saya pakai di sini nanti matriks. Nah, yang di bawahnya juga ada massa jenis fluida. Nah, massa jenis fluida kalau dalam kondisi air itu nilainya itu 1000 kg per meter kubik. Kalau dalam minyak itu dia itu 700 kg per meter kubik. Kalau dalam madu yaitu 1420 kg per meter kubik. Nah, di bawahnya juga ada gravitasi. Kalau gravitasi kalau dalam bumi itu dia nilainya 9,8 meter per second kuadrat, bisa juga 10 meter per second kuadrat. Nah, kalau di Mars itu 3,7 meter per second kuadrat. Kalau di Jupiter itu 24,9 meter per second kuadrat. Nah, di sini juga ada pancurannya itu keran di atas dan di bawah. Nah, yang di atas itu berguna untuk mengisikan air, yang di bawah mengeluarkan air. Nah, di sini juga ada 4 kondisi. Nah, kondisi pertama yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini kondisi kedua, terus kondisi ketiga dan kondisi keempat. Nah, yang saya pakai itu kondisi yang pertama. Nah, di sini saya akan melakukan 3 percobaan, yaitu percobaan pertama dalam kondisi air, percobaan kedua dalam minyak, percobaan ketiga dalam madu. Nah, yang pertama itu dalam air. Terus saya mengisikan airnya, lalu beri greennya, lalu tarik valve-nya. Ini adalah nilai tekanan udaranya, atmosfernya. Nah, di dalam tekanan hidrostatis ini dapat dibuktikan bahwa tekanan hidrostatis seiring tambahnya kedalamannya diukur dari permukaan air, yang artinya itu semakin dalam ketinggian yang mau diukur itu dari permukaan air, maka tekanan hidrostatisnya itu semakin besar. Nah, dalam kondisi air itu dalam kedalaman 1 meter itu senilai segini, terus dalam keadaan 2 meter segini, dalam kedalaman 3 meter nah segini. Nah, ini adalah dalam kondisi dalam air. Nah, dapat kita lihat di sini yaitu dalam kedalaman 1 meter itu nilainya itu 111.190 kilopascal, kedalaman 2 meter itu 121.046 kilopascal, kedalaman 3 meter itu 130.604 kilopascal. Nah, ini itu sudah terbukti bahwa semakin dalam ketinggian yang diukur dari permukaan air itu, maka tekanan hidrostatisnya itu semakin besar. Nah, kita lihat pada percobaan yang kedua pada minyak. Sebelum itu mengeluarkan airnya terlebih dahulu, lalu kembali dalam kondisi minyak, lalu mengisi minyaknya. Nah,
ini dalam kondisi minyak. Nah, kita lihat dalam kedalaman 1 meter. Nah, kedalaman 1 meternya itu nilainya 108.231 kilopascal, dalam kedalaman 2 meter itu 115.130 kilopascal, kedalaman 3 meter itu 121.820 kilopascal. Nah, di minyak juga itu bahwa semakin dalam ketinggian yang dimau ukur dari permukaan minyaknya itu, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Nah, kita lihat pada dalam kondisi madu. Nah, terlebih dahulu kasih dulu minyaknya, lalu kembali ke dalam kondisi madu, isi madunya. Nah, kita lihat di dalam madu juga nilai dalam kedalaman 1 meter itu 115.334 kilopascal. Kalau ada kedalaman 2 meter itu 129.329 kilopascal. Kalau dalam 3 meternya 142.900 kilopascal. Nah, di madu juga terbukti bahwa semakin dalam ketinggian yang dimau diukur dari permukaan madunya itu, maka tekanan hidrostatisnya itu semakin besar juga. Nah, ini juga terpengaruh dengan massa jenis fluidanya. Kalau massa jenis fluidanya semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Nah, ini adalah hasil dari percobaan dari minyak, air, dan madu. Data hasil percobaan dan praktikum yang sudah saya buat. Nah, ini ada jenis fluida dalam air, terus dalam minyak atau bensin, terus di sini juga ada madu. Nah, ini adalah pengolahan datanya. Ini pengolahan data. Nah, ini adalah kesimpulannya. Baik, itu saja praktikum dari saya yang mengenai tekanan hidrostatis dari materi fluida statis. Sekian dan terima kasih.